Kalau ada yang bilang, oh lahir normal itu enak, habis lahiran bisa jalan-jalan. Kalau lahir sesar, nggak bisa begitu, harus di tempat tidur 24 jam. Nah, ini adalah pemikiran atau konsep pemikiran yang salah gitu ya. Padahal ya kita ini adalah ibu dari anak-anak kita. Apapun metode persalinannya, kita adalah ibu bagi anak-anak kita gitu. Halo semuanya ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya Dr. Julita Nainggolan SPOG. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan kekurangan proses persalinan normal dan sesar gitu ya. Karena pertanyaan yang paling sering datang kepada saya, terutama pada saat pasien itu melakukan pemeriksaan kehamilan adalah, "Dok, bisa nggak saya lahir normal?" Itu pertanyaan paling sering yang saya dapetin. Nah, sekarang kembali lagi, kita harus tahu ya, apa sih syarat-syarat untuk bisa melakukan persalinan normal gitu ya. Persalinan normal itu syaratnya satu, plasenta atau yang kita sebut dengan ari-ari itu tidak menghalangi jalan lahir. Kedua, bagaimana dengan si bayi? Presentasinya apa? Apakah posisinya kepala yang di bawah? Apakah dia presentasi bokong atau orang sering bilang sungsang? Atau dia melintang dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bagaimana kesejahteraan si janin itu sendiri? Jangan sampai kita ketemu gawat janin istilahnya atau stres pada janin, kemudian ibu-ibu memaksakan untuk bisa lahir normal. Ketiga adalah faktor dari ibunya, ya bagaimana kondisi medis ibunya, apakah ibunya memungkinkan memenuhi persyaratan untuk melakukan persalinan normal. Jadi ketiga ini harus kita perhatikan. Kemudian ada pertanyaan, gimana panggul saya dok? Panggul saya muat nggak gitu ya? Pemeriksaan panggul saat ini yang kita punya itu ada dua. Satu adalah pemeriksaan panggul secara klinis, di mana kita hanya akan melakukan pemeriksaan secara klinis. Kita melakukan pemeriksaan dalam, kita cek panggul ibu, bagaimana pintu atas panggulnya, bagaimana pintu tengah panggul ya, dan banyak pemeriksaan lainnya gitu. Dan itu adalah pemeriksaan yang cukup subjektif. Jadi karena subjektif, kita nggak bisa mengandalkan 100% pemeriksaan pelvimetri klinis kita atau pemeriksaan panggul kita secara klinis itu 100% akurat, ya kan? Karena kita hanya menggunakan jari, kita tidak menggunakan penggaris ke dalam untuk mengukur dengan pasti, oh ukuran diameter panggul si ibu sekian, berarti oke. Enggak gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah kita harus benar-benar mencoba. Selama syarat-syarat untuk melakukan persalinan normal oleh dokter spesialis obstetrik ginekologinya memang dinyatakan, oh ini oke gitu syarat. Untuk ukuran panggul sendiri relatif gitu ya. Ada pemeriksaan panggul yang bisa dilakukan secara akurat dengan menggunakan X-ray atau MRI gitu. Tapi saya pikir buat apa ya? Kita pikir buat apa untuk melakukan pemeriksaan sampai seheboh itu hanya untuk mengetahui ukuran panggul saya muat atau tidak. Karena apa? Karena masalah bisa lahir normal atau tidak hanya tergantung pada ukuran panggul, ya kan? Kemudian ada ukuran bayi. Apakah bayi saya terlalu kecil untuk panggul saya? Apakah bayi saya terlalu besar untuk panggul saya? Ya, itu relatif sekali gitu. Ada pasien yang kalau anaknya lahir di bawah 3 kilo, dia bisa lahir normal. Ya, ada juga pasien yang pasien yang sama nih ya, lahir di bayi yang ukurannya lebih besar, di atas 3 kilo. Kemudian dia nggak bisa lahir. Apakah kita mau bilang panggul si ibu sempit? Tentu tidak, bukan? Ya, jadi ukuran panggul dengan bayi itu sangat relatif. Jadi intinya memang untuk persalinan normal, ibu-ibu harus coba. Apalagi anak pertama. Ya, itu yang kita sebut dengan partus percobaan atau trial of labor. Jadi memang percobaan partus itu ya memang harus dilakukan untuk tahu apakah kita bisa gitu. Apakah panggul saya oke? Istilahnya kayak test drive gitu ya. Jadi memang harus dicoba. Intinya ibu mau mencoba, ibu optimis, silahkan go. Dan dokter kandungannya bilang ini nggak ada masalah medis apapun, bayi ibu bagus, ketuban ibu bagus, ari-arinya oke, silahkan go. Jadi intinya harus optimis. Presentasi bayi atau posisi dari bayi itu juga penting ya. Tidak cuma masalah ukuran panggul
dan ukuran bayi. Ini tidak cuma masalah bobot gitu ya. Jadi pada saat proses bayi atau janin itu ingin keluar, ya, dia akan melewati panggul kita, ya. Dan panggul kita itu bukan kayak cuman tabung yang tinggal plong langsung keluar, tidak. Kita punya ukuran-ukuran tertentu. Gerakan-gerakan si bayi, kita menyebutnya itu adalah cardinal movement, ya. Di mana si bayi, kalau orang awam bilangnya, oh bayinya lagi cari jalan, ya, cari jalan lahir gitu kan. Posisi kepala bayi waktu turun ke dalam panggul, masuk ke jalan lahir, itu dia akan beradaptasi, dia akan menyesuaikan ukuran kepalanya dengan ukuran panggul ibu, dengan bentuk panggul si ibu. Ada satu masa di mana nanti misalnya si kepala bayinya ini posisinya miring, ya, agak mendongak gitu ya, sehingga dia tidak mampu menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk panggul si ibu. Sehingga yang terjadi apa? Kadang kita kalau lakukan pemeriksaan dalam, kepala bayinya posisinya salah, kepalanya tidak turun, pembukaannya tidak bertambah. Jadi jangan heran kalau kok kata dokternya panggul saya oke, bayi saya juga tidak terlalu besar gitu ya. Jadi ada faktor penentu lainnya, yaitu adalah masalah bagaimana mampu nggak si bayinya melakukan gerakan cardinal movement, yaitu gerakan yang menyesuaikan ukuran kepalanya ke bentuk dan ukuran panggul ibu. Ini juga sangat penting. Nah, jika tadi syarat-syarat yang sudah saya sampaikan sebelumnya tidak terpenuhi, atau kemudian setelah ibu mencoba untuk melahirkan normal, kemudian terjadi seperti yang sudah saya sebutkan, pembukaannya mentok di situ-situ aja, nggak bertambah gitu ya, kepalanya tidak turun, ya, posisi bayinya ternyata menurut pemeriksaan dokter kandungannya misalnya nggak pas, nggak sesuai, dan akhirnya harus dilakukan operasi sesar, jangan khawatir gitu ya. Itu semua demi keselamatan bayi dan ibu tentunya ya. Kalau memang nggak bisa lewat bawah, ya mau gimana, kita harus melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan si bayi. Kan nggak mungkin dipaksa, bayinya nggak bisa lahir dari bawah, nggak bisa lahir normal, nggak mungkin kan kita ngotot pokoknya gimana pun caranya harus, itu nggak bisa. Karena itu mempertaruhkan nyawa si bayi. Nah, kalau operasi sesar dilakukan, gimana dong dok? Saya takut. Ya, pemulihannya nanti seperti apa gitu kan? Pada operasi sesar ya tentu saja kita bius ya. Biasanya biusnya itu yang setengah badan. Nah, setelah bius setengah badan, ibu akan mati rasa untuk ke bagian dari perut ke bawah. Jadi jangan khawatir, ibu nggak akan merasakan yang namanya sakit. Kemudian pertanyaannya pemulihannya gimana dok? Ya pasti sakit ya. Semua proses persalinan apapun pilihannya tidak ada yang benar-benar murni nggak bisa merasakan sakit. Sampai kata orang ada yang bilang gini, kalau mau lahir normal ya bersakit-sakit dahulu gitu kan, sakitnya duluan gitu kan. Sementara kalau sesar sakitnya belakangan gitu kan. Sampai ada juga yang bilang saya nggak mau rugi gitu. Dokter bisa pastiin nggak saya bisa lahir normal? Saya nggak mau udah sakit di depan, sakit di belakang gitu. Nah ini yang agak sulit ya, nggak bisa seperti itu gitu. Karena yang namanya mau lahiran normal, apalagi anak pertama yang belum pernah uji coba panggul, ya, partus normal itu harus dicoba, ya, dengan tanda kutip selama syarat-syarat, kriteria semua terpenuhi. Nah untuk pemulihan sendiri, kita kan pasti nggak mungkin dong habis operasi terus kita nggak kasih obat nyeri, kita nggak kasih obat-obatan untuk mempercepat pemulihan ibu, lukanya gitu ya. Pasti kita berikan. Nah kembali lagi untuk masalah ambang nyeri, itu kembali ke kita juga gitu kan. Kita itu sangat menentukan apakah proses penyembuhan luka kita nanti baik atau enggak. Bagaimana makanan kita, bagaimana kebersihan kita, bagaimana gizi kita, mobilisasi kita gitu ya. Kalau ada yang bilang, oh lahir normal itu enak, habis lahiran bisa jalan-jalan. Kalau lahir sesar nggak bisa begitu, harus di tempat tidur 24 jam. Nah ini adalah pemikiran atau konsep pemikiran yang salah gitu ya. Kenapa?
Banyak loh yang habis lahiran normal ya, karena prosesnya sulit, bayinya cukup besar, robekan di area jalan lahir juga ternyata lumayan besar. Dan ada yang sampai misalnya nih ya, ada komplikasi seperti hematom, pendarahan ya, dan lain sebagainya. Belum tentu gitu ya. Kemudian yang sesar ya, lama 24 jam, kata siapa gitu ya, habis operasi sesar, mereka dalam waktu 4-6 jam, mereka mau mobilisasi, bisa loh gitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, yang namanya melahirkan tidak ada proses yang enak gitu ya. Nah, masing-masing punya komplikasi masing-masing gitu. Jadi contoh, kalau lahir sesar katanya pendarahannya lebih banyak ya. Padahal ada beberapa kasus juga yang lahir normal pendarahannya jauh lebih banyak. Bahkan ada beberapa habis lahiran normal karena robekannya sangat besar harus masuk ke kamar operasi untuk melakukan penjahitan. Ya. Jadi mungkin pesan dari sini adalah mau apapun metode persalinannya, yang namanya melahirkan, bersalin, taruhannya nyawa memang, ya kan? Tergantung tadi kondisi medis kita seperti apa, fisik kita bagaimana, mental kita siapnya di mana gitu ya. Karena ada beberapa kasus nih ya, ada beberapa kasus mereka yang misalnya ada gangguan masalah psikologis, masalah psikis, mereka cenderung depresif, cenderung tidak tahan nyeri, ada yang trauma, dengan background yang masing-masing berbeda-berbeda. Proses persalinan ini ya kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan masing-masing beda-beda. Ya, jadi jangan sampai, karena banyak tuh di luar ya, katanya kalau nggak lahir normal, belum menjadi ibu yang seutuhnya. Kalau kita tidak melahirkan secara normal, kita bukanlah wanita atau ibu yang sesungguhnya. Padahal ya kita ini adalah ibu dari anak-anak kita. Apapun metode persalinannya, kita adalah ibu bagi anak-anak kita gitu. Mereka tuh nggak nanyain, saya persalinannya apa dulu, saya lahir normal atau sesar, tidak. Yang mereka tahu adalah kita ini adalah ibu mereka. Saya pikir tidak perlu kita mendengarkan komentar-komentar orang lain ya. Jangan sampai karena komentar-komentar kita ada beberapa orang yang sampai ngotot gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus lahir normal. Walaupun secara medis, dokter kandungannya sudah menilai ya, bayinya dari posisinya, ari-arinya semua udah diperiksa gitu ya. Dokternya memang menyarankan ini indikasinya memang harus operasi. Ya. Tapi karena karena mendengar omongan banyak orang tadi yang masalah kalau kita nggak lahir normal itu berarti kita bukan wanita sesungguhnya, akhirnya cenderung kita memaksakan kehendak. Akibatnya apa? Banyak yang dirugikan. Terutama di sini adalah anak kita, bayi atau janin yang kita kandung. Jadi jangan sampai pemilihan metode persalinan itu kita lakukan berdasarkan omongan orang lain ya. Jadi memang kita harus tahu fisik kita, mental kita siapnya apa, kondisi medis kita dan bayi kita seperti apa, baru kita memutuskan oh metode persalinan yang mau saya ambil adalah ini. Nah, terus ada lagi pertanyaan, Dok, kalau udah sesar, sekali sesar tetap sesar gitu ya, kayak sekali merdeka tetap merdeka gitu ya. Kalau sesarnya memang indikasinya adalah bukan karena panggul sempit ya, selama tadi syarat-syarat yang sebelumnya sudah saya sebutkan di depan terpenuhi, ibu bisa loh mencoba untuk melahirkan normal walaupun ibu habis melahirkan sesar. Tentunya ini ada syarat-syaratnya, termasuk salah satunya yang paling sering kita sampaikan adalah jarak antara kehamilan yang satu dengan yang lain. Ini harus direncanakan dengan baik supaya meminimalisir resiko komplikasi yang terjadi. Gitu ya ibu-ibu, semoga pencerahan hari ini bisa menambahkan wawasan ibu tentang metode persalinan, kemudian semakin memantapkan ibu-ibu yang di sana mungkin lagi hamil dan bingung ya.
Semoga nggak tambah bingung dengan edukasi ini. Salam sehat dari saya, sampai ketemu lagi. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.